Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini, yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Renungan firman di kesempatan pagi hari ini akan mengangkat judul Doa di Waktu Sakit. Dan nas firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal yang ke-107 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari kemarin saya dan sahabat karib saya berkunjung ke tempat seorang saudara yang sedang mengalami sakit keras. Saudara kami ini juga adalah orang Kristen yang ketika kami masih kuliah, kami merupakan sahabat dan saudara seiman di dalam suatu persekutuan doa. Ketika kami berkunjung ke rumahnya, saudara kami ini sudah dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Tubuhnya kurus kering, dan ketika kami menanyakan soal penyakitnya, keluarganya memberitahu kami bahwa vonis dokter menyatakan bahwa ia mengidap penyakit limfoma non-Hodgkin tipe B cells, atau yang biasa dikenal dengan sebutan kanker usus. Istrinya kemudian menceritakan dia bisa sekurus itu oleh karena dia tidak lagi memiliki semangat. Dia makan hanya 1-2 suap, sepanjang hari ia mengeluh karena merasakan kesakitan. Dan tidak jarang di dalam keluh kesahnya, ia berharap ia segera mati saja daripada menderita. Kemudian saya dan sahabat karib saya ini berdoa untuk saudara kami yang sakit ini. Namun Tuhan menunjukkan kepada kami bahwa ia mengalami kekecewaan yang berat dengan keadaannya. Dan Tuhan memberikan hikmat di hati saya, coba sampaikan kebenaran firman Tuhan, walaupun singkat, agar imannya boleh bangkit kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melayani sesama orang Kristen ketika mereka mengalami sakit parah itu agak sedikit menyulitkan. Beberapa contoh di Alkitab, kesembuhan dari orang-orang itu berawal dari ketika mereka memiliki iman, meresponi akan perkataan Yesus. Ketika kita melayani orang-orang non-Kristen, orang-orang yang masih belum percaya, hal ini lebih mudah. Karena ketika mereka didoakan, mereka betul-betul berharap mereka disembuhkan. Dan mereka menganggap bahwa ketika didoakan itu adalah kesempatan di mana mereka bisa menerima mujizat. Pokoknya aku mesti sembuh. Makanya pelayanan-pelayanan penginjilan terhadap orang-orang yang belum percaya banyak kali disertai mujizat-mujizat kesembuhan dan pemulihan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sementara kalau kita melayani orang percaya, orang yang sudah lama menjadi Kristen, ketika ia mengalami sakit dan kita datang untuk berdoa bagi dia, apalagi kalau orang Kristen yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang masih setengah-setengah mengikuti Tuhan, mereka biasanya akan menolak ketika kita mendoakan mereka. Walaupun kesannya mereka menyambut kita di rumahnya, mereka bersedia didoakan, tetapi mereka kecewa dengan Tuhan. Saudara boleh berdoa, saudara boleh mengucapkan kata-kata iman, tetapi mereka biasanya akan menolak, tidak mempercayai doa itu, karena mereka merasa bahwa Tuhan, kenapa engkau membiarkan aku ditimpa sakit penyakit seperti ini? Aku menderita, Tuhan. Apakah engkau betul-betul masih mengasihi aku, Tuhan? Itu sebabnya kenapa Tuhan memberikan hikmat supaya saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara kami yang sakit. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Yesus berkata, iman itu tidak perlu besar-besar, cukup sebesar biji sesawi saja. Ketika engkau meresponi firman Tuhan dan engkau percaya, maka engkau memiliki harapan. Sekalipun di dalam dunia medis, penyakit kanker usus atau limfoma non-Hodgkin ini sukar disembuhkan, tetapi saya percaya saudaraku, selama saudara masih hidup, saudara masih punya harapan. Saya mengerti penyakit ini tidak main-main. Dan banyak kali biasanya orang ketika mendengarkan vonis dokter, mereka langsung menyerah. Mereka langsung kecewa dengan Tuhan, marah dengan Tuhan. Tapi ingat saudaraku, satu hal yang harus kita mengerti. Saudara mungkin banyak kali dikecewakan oleh manusia yang membuat saudara marah dan tidak percaya kepada seorang pun. Ingatlah,
Tuhan berbeda dengan manusia. Tuhan itu tidak sekalipun mengecewakan kita. Kalaupun Ia mengizinkan sakit penyakit itu terjadi, masih ada harapan. Asalkan saudara datang dengan kerendahan hati kepada Yesus. Bukan di dalam kekerasan hati, bukan dalam kesombongan. Bagi orang Kristen, sakit penyakit yang terjadi dalam hidup saudara, biasanya itu adalah sebuah teguran Tuhan, cara Tuhan untuk menarik perhatian saudara agar saudara kembali kepada Dia dengan kerendahan hati. Memang saudara harus datang dengan kerendahan hati memohon belas kasihan Tuhan Yesus. Hanya itu saja kuncinya. Saudara jangan menuduh Tuhan itu jahat. Apabila saudara juga mengalami hal yang sama, biarlah fokus saudara bukan kepada keadaan saudara saat ini, sehingga saudara berkeluh kesah sepanjang hari. Tetapi biarlah fokus saudara kembali kepada Tuhan. Sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Tuhan pasti memulihkan keadaan saudara. Tuhan kiranya membelas kasihani kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman di kesempatan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan menguatkan kami di dalam pengharapan bahwa Tuhan adalah pribadi yang berkuasa untuk mengizinkan kami sakit, tetapi Ia juga berkuasa untuk menyembuhkan setiap kali. Kami berdoa Tuhan bangkitkan iman di hati kami untuk tidak lagi menuduh Tuhan itu jahat. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan itu baik, bahkan Ia luar biasa baik. Kami percaya Tuhan, kami mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Mungkin sakit penyakit yang kami alami disebabkan oleh kesalahan kami, oleh kami melakukan hal yang jahat di mata-Mu. Ampuni kami Bapa, suci tahirkan kami oleh kuasa darah-Mu, dan biarlah hati kami kembali melekat kepadamu, sehingga Engkau memulihkan keadaan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.